Kenapa kita enggak bangga kalau Tuhan kita Allah? Kenapa kita enggak bangga kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan begitu. Kita banyak salahnya sama Allah. Minta mohon sama Allah, minta maaf sama Allah. Kenapa ada orang datang ke Sayyidina Abdullah bin Abbas, masalah lain, ini masalahnya kelilit utang, ini masalahnya bininya ini pokoknya masalahnya banyak dah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ngomongnya apa? Istighfar. Datang lagi, istighfar. Ada sahabat lain nanya, lah Sayyidina Abdullah bin Abbas emang kagak ada cara lain apa kan? Emang apa? Nah itu orang yang satu begini, satu begini, satu begini. Obat atu, istighfar, istighfar, istighfar. Ngapa? Lah kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lah emang itu mau ngapain? Emang semuanya di tangan Allah, mau ngapain? Kan gitu gampangnya. Kita mau ngapain? Minta duit. Allah yang punya dunia. Yang kita mau apa aja ada. Tinggal kitanya nggak mau minta sama Allah, itu masalahnya. Kan gitu. Saya minta Alphard mau Ustaz Umar, dikasih. Kalau Ustaz Umar ada aja belum tentu dikasih. Kata Ustaz Umar, kalau saya kasih saya naik apaan? Kan begitu. Kalau kita minta sama Allah, Allah butuh nggak sama Alphard? Enggak. Allah nggak butuh sama apa-apa. Ini bukan bandingin antara kita sama Allah, cuman logika aja. Di rumah kita ada barang yang kagak kita butuh, nggak kepake, ada orang minta, kita kasih. Ada barang, taruhlah kardus dah, kardus, kita nggak butuh sama tuh kardus. Kita juga orang kaya, nggak butuh sama tuh kardus. Datang orang, Pak, boleh nggak Pak minta kardusnya? Dikasih nggak? Oh, bawa sana. Emang apa? Nggak butuh. Allah kan nggak butuh sama apa aja. Emang Allah butuh duit? Kagak, yang butuh duit kita. Yang apa bikin status? Bikin status tuh, apa duit barang 2 gepok. Ntar kalau dia nyariin gua bilang ya, gua juga nyariin dia. Ya elah status pakai begitu. Bilang sama duit, ntar kalau dia datang bilang gua nyariin dia. Kalau dia nyariin gua juga emang lagi nyariin dia. Lah orang yang butuh banget kita. Itu logikanya. Kalau kita misalnya begitu, enggak butuh sama sesuatu, kita anggap remeh gitu. Kita nganggap 100.000 enggak remeh. Kita kasih sama orang masih sayang. Kita anggap 2.000 remeh. Ada orang minta, nih. Semuanya tidak dibutuhkan sama Allah. Jadi Allah enggak butuh apa-apa maksudnya. Ya, Allah enggak butuh apa-apa. Jadi kalau kita minta, tuh, asal kitanya mau minta doang sama Allah. Ini lagi belajar yakinnya ini. Jangan udah belajar apa? Belajar ini. Ya taruhlah kitab-kitab tinggi lah. Udah belajar Jauharatut Tauhid. Udah belajar Hasyiah Imam Ad-Dasuqi itu. Ummul Barahin. Udah belajar mau apa aja udah. Tapi tetap aja ngemis sama orang. Buat apa? Ini yang perlu kita praktekin. Biar kata kitabnya kecil, tapi itu yakinnya harus kita mantepin. Ya. Nah, ini yang tebal begini, ini keterangannya ini keterangannya. Itu kitabnya itu tuh tipis tuh. Ini keterangannya. Ya, ini keterangannya segini. Luar biasa, ini luar biasa nih. Syekh Abdullah Basaudan. Yang mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Fatihah bil qabul tawami kulli syai'in ma'mur surahi sya'an zahiran batin dan dapat kulli syarri jari batin kulli khair.
مع طول العمر بخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para asatidz yang sama-sama kita hormati, Komandal Mukarram Al-Ustaz Abdul Hadi, Al-Ustaz Ahmad Syatiri, Ustaz Nur Effendi, Ustaz Ma'ruf, Ustaz Umar, Ustaz Ahmad Sanusi, serta para orang tua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekarang membahas masalah faslun fi arkanil Islam, ya. Faslun fi arkanil Islam. Fasal di dalam menjelaskan tentang rukun Islam. Fasal merupakan sebuah pemisah. Faslun itu artinya pemisah dari satu pembahasan kepada pembahasan berikutnya. Kalau di dalam bahasa itu disebut al-hajiz baina syai'ain, pemisah antara dua hal, ya, maka disebutnya faslun. Fi arkanil Islam, di dalam rukun-rukun Islam. Rukun itu adalah mahiyatus syai', hakikat sesuatu, inti, dasar. Sering diartikan dengan tiang, ya. Rukun-rukun Islam disebutkan khamsatun, ada 5. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis ketiga dari Al-Arba'in An-Nawawiyah itu dijelaskan buniyal Islamu ala khamsin. Artinya rukun-rukun Islam ini itu tiang-tiangnya, pondasinya. Jadi itu penting betul. Bukan berarti Islam itu cuma ini, bukan. Kan ada yang namanya sunnah, ya. Ada yang namanya sunnah. Kayak misalnya sholat bukan cuma 5 waktu doang, ya. Ada sholat witir, ada sholat duha, banyak sholat. Tapi yang wajib-wajib inilah yang menjadi pondasinya, cikal bakalnya ini. Maka kalau ini tidak diperhatikan, itu mustahil yang lain bakalan ada, itu mustahil. Kusen mustahil, ya, atap mustahil, apalagi nih, lampu mustahil. Kalau dasarnya nggak ada. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Ya, boleh dibaca syahadati, boleh dibaca syahadatu. Yang lebih bagus bagaimana? Syahadati alla ilaha illallah. Jadi dibaca syahadati itu karena ini penjabaran dari yang 5. Disebutnya badal. Yang 5 itu apa? Syahadat, terus sholat, puasa, zakat, puasa, pergi haji. Kan dibilangnya khamsah, itu berapa dia? 5. Jadi karena
apa namanya, kalau bunyal islamu ala khamsin, khamsinnya ini kan majrur, khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hajjil bait man istata' ilaihi sabila. Itu kalau khamsinnya majrur. Kalau ini arkanul islami khamsatun, maka dibacanya syahadatu alla ilaha illallah. Karena khamsatunnya marfu, kelihatan dommatain, khamsatun, dibacanya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya bersaksi bagaimana? Kita yakin. Karena banyak yang kita enggak ngelihat, tapi kita percaya. Surga belum ngelihat, neraka belum ngelihat, mizan belum ngelihat, telaga Kautsar belum ngelihat. Banyak yang kita belum ngelihat tapi kita percaya. Rasa yang bermain. Allah itu ada, iya. Iman yang ngomong. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan alaika bitahsinil yaqini fa innahu idza tamma saral ghaibu ainan bila nukri. Kalian itu memperbaiki keyakinan. Nanti kalau yakinnya itu bagus, itu yang enggak kelihatan mata itu kayak kelihatan. Saral ghaibu kasyahadah. Yang kagak kelihatan kayak nampak. Yang kagak kelihatan kayak nampak. Jadi syahadah itu seakan-akan kita emang udah ngelihat Allah. Belum. Tapi dengan iman yang kita memang rasakan betul bahwa Allah itu memang Tuhan yang pantas untuk disembah, maka kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang patut disembah, yang pantas disembah kecuali Allah. Jadi enggak ada yang lain. Ada enggak yang lain? Enggak ada. Siapa yang bisa disembah? Dimintain kapan aja, oke. Standby, on. Siapa? Kita mau ke bank, ada jamnya enggak? Ada. Sekarang kalau enggak pakai kartu vaksin, enggak bisa. Ayo. Minta sama Allah ribet enggak? Enggak. Cuma dengan tangan dong, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Enggak ada ribet-ribetnya. Enggak punya wudu bisa, punya wudu lebih bagus. Ayo mau apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa Nabi Muhammad ini kita yakinin utusan Allah? Kita zaman ini, ya Allah, sahabat-sahabat Nabi ngelihat Rasulullah, lah kita enggak ngelihat. Cahaya yang Rasulullah nampak, mereka nyaksiin, kita enggak. Tapi kita mau percaya karena emang ceritanya real, nyata, bukan dongeng. Karena tidak ada di alam dunia ini cerita yang ditulis sebegitu lengkap seorang manusia kecuali ceritanya Nabi Muhammad SAW. Cari semua, nggak ada. Banyakan mana orang zaman Rasul sama zaman Wali Songo? Banyakan mana?
Zaman Wali Songo. Ada nggak orang yang bingung, saya mau nyari makamnya Rasulullah? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Nah, makam Wali Songo masih ada yang bingung nggak? Masih. Kata si Fulan di Cirebon, katanya di sono, wah ini mah petilasan. Iya kan? Itu seorang wali, beda sama seorang nabi. Detail ceritanya, dari sebelum lahirnya, begitu lahirnya, semuanya detail. Orang yang nggak pernah bohong, semuanya ngakuin. Nggak ada orang yang nggak pernah bohong, itu nggak ada, jarang. Seumur hidupnya, bayangin, orang-orang bisa percaya sama beliau kalau beliau nggak punya sifat spesial, nggak mungkin. Orang percaya semua. 40 tahun baru ngaku nabi. Dari brojol. Ya, dari brojol, dari nabi dilahirin sampai umur 40 tahun. Itu kagak pernah bohong. Ada orang Pondok Kelapa 40 tahun nggak pernah bohong, ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh, kalau kita datang ke tempat ini, dia cerita, wah, gua dulu pernah dibohongin. Ntar datang lagi kita ke rumah yang satu lagi, lain lagi ceritanya, bohong lagi aja. Nggak pernah Rasulullah SAW bohong. Untuk urusan dirinya saja beliau tidak pernah bohong, apa beliau bakalan bohong untuk urusan langit? Untuk urusan pribadi nggak pernah bohong, apa iya bohong buat urusan langit? Kalau urusan manusia kan gampang dibohongin. Manusia gampang dibohongin. Ya lagi misalnya malam Selasa gitu, kemana kagak ngaji? Aduh, gak enak banget badan. Padahal badannya enak. Selesai nggak? Selesai, gampang manusia mah dibohongin. Ini Rasulullah nggak pernah bohong. Orang-orang lain, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mereka yang pernah berbohong, bahkan mungkin sering berbohong. Sekarang secara logika, mana yang harus kita percaya? Omongan orang yang tukang bohong apa omongan orang yang nggak pernah bohong? Kan yang nggak pernah bohong, kan gitu. Sekarang ada lagi nih level. Sekarang kan level-levelan nih mainannya, PPKM level kan gitu, kayak bon cabe. Ada orang yang bohong mulu, ada orang yang pernah bohong. Kira-kira kita lebih percaya yang mana? Yang cuman pernah bohong, kan begitu. Ada Ustadz Anu, ada Bapak Anu misalnya, Bapak Fulan, Ustadz Fulan. Ini misalnya, wah yang ini sering bohong, yang ini kagak. Tapi pernah bohong, lebih percaya yang mana? Kita dipaksa zaman sekarang begitu. Buat percaya sama siapa? Nih dia ngomong begini, nih Facebook ngomong begini, ini dia ngomong begini, dia ngomong begini. Lihat mana yang jarang bohongnya, atau yang kita kenal nggak pernah bohong sama kita. Nah ini Nabi ngasih tahu ke kita bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kita percaya sama Rasulullah, nggak pernah bohong. Asal diminta, coba perlihatkan tandanya, oke, kan begitu. Gua mah sekarang udah jadi orang kaya, celana masih pada bolong. Orang bagaimana mau percaya?
Kan begitu. Gua mah sekarang udah jadi orang kaya ini. Lah, mana bukti lu? Nah itu nggak nginget Mercy. Nah itu namanya buktinya. Orang nanya lagi, wah itu mah mobil orang lu minjem. Kasih aja, nih lu lihat BPKB-nya atas nama siapa. Kan begitu. Nabi SAW kalau ditanya, kalau beliau itu Nabi, mana bukti kenabiannya? Coba belah bulan jadi 2. Oke, jadi 2. Apa yang diraguin? Coba ini apa namanya hujan, ini lagi kekeringan, angkat tangan, hujan, mau apa lagi? Kurang percaya apa? Kan begitu. Justru otak kita ini error kalau nggak percaya. Kan begitu. Nah itu yang pertama. Nah ini mengajarkan kepada kita bahwa syahadat ini salah satu ibadah yang bentuknya zikir. Nggak pakai tempat, nggak pakai waktu, kapan saja. Ya, nggak pakai tempat, nggak pakai waktu, kapan saja. Terserah. Perbanyak deh tuh Allah kasih ibadah yang kayak begitu enaknya, nggak pakai tempat, nggak pakai waktu, kapan aja. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang kedua adalah mengerjakan salat. Artinya mulazamatuha wal istimraru biha, selalu mengerjakan sampai meninggal dunia. Iqam, ya, iqamus shalah bukan ita, bukan. Kalau zakat pakainya ita. Sama-sama artinya menunaikan. Sholat juga enggak dipakai ada usholah, enggak, tapi pakainya iqamus shalah. Kenapa? Ngerjain sholat. Ta'abbudi pertama. Ngerti ta'abbudi? Allah suruh sholat, sholat. Udah, kagak usah nanya. Kita hamba Allah, Allah Tuhan kita, disuruh sholat, sholat. Itu namanya ta'abbudi. Selain ta'abbudi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mau kita ngerjakan sesuai dengan kemauannya Allah. Pakai syaratnya yang benar, rukunnya yang benar, sunnah-sunnahnya dikerjain tepat waktu. Begitu. Ya. Jadi terus-terusan. Kemudian wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji ke Baitullahil Haram man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan menuju ke sana. Ya, menuju ke sana itu memiliki sabilan, memiliki jalan, memiliki kemampuan untuk pergi ke sana. Ya, orang yang bisa mendapatkan jalan menuju ke Baitullahil Haram wajib pergi haji. Nah, haji itulah yang ibadah waktunya khusus, tempatnya juga khusus. Coba sekarang haji, bisa nggak? Di Mekah tapi bisa nggak? Enggak. Bulannya bulan haji, tapi hajinya di Pondok Gede, bisa nggak? Nggak bisa. Zakat sama, ada waktunya, ada haulnya dan lain sebagainya. Puasa juga ada waktunya, Ramadan. Nah, kemudian disebutkan ma'al ikhlas, disertai dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas?
Yang namanya ikhlas itu takhlisul amal, memurnikan amal. Amal itu baik ucapan ataupun perbuatan. An syawaibir riya, dari kecacatan-kecacatan dan riya. Wa tamhiduhu lillah, dan memurnikan hanya untuk Allah. Kita sholat, orang kagak ada yang muji kita, gimana? Ini sholat nih dari habis maghrib, habis sholat maghrib, sholat lagi awabin 20 rakaat. Habis sholat awabin 20 rakaat, dia zikiran sampai isya, nggak ada yang muji dia, nggak ada. Gimana hati kita? Hah? Biasa aja apa kagak? Biasa aja. Udah. Biasa aja. Ada orang yang tidur dari maghrib sampai isya, samping kita pisan, dipuji sama orang. Kira-kira kita bagaimana? Hah? Oke. Tadi itu kagak tuh. Tadi katanya nggak ngapa-ngapa. Kita sholat nih 20 rakaat, sholat awabin kita sholat. Dipuji sama orang, bagaimana? Nggak dipuji sama orang gimana? Ah biasa aja. Ada orang tidur samping kita pisan, dipuji sama orang. Wah itu mau pulang itu ahli ibadah. Padahal mah kita tahu dia tidur. Bagaimana kita? Ayo. Apaan? Emang tidur samping kita? Ayo, gimana? Bisa nggak kita ngelos? Iya. Bisa nggak kita ngelos begitu? Maka ikhlas nggak gampang. Jangan dikira ikhlas itu gampang. Kita anggap tuh biasa, biasa. Makanya ikhlas itu ada maratibnya. Ya kadang-kadang ikhlas kita mah ngerasanya ikhlasnya tah 100%. Padahal mah ya elah digoyang dikit juga turun tuh ikhlas. Perhatiin itu. Nah, kadang-kadang kalau kagak ada pembanding begitu kita nganggapnya ikhlas aja. Nah, sekarang kan begini ya, kalau ada orang samping kita bukan ahli ibadah terus dipuji, kita enggak terima, berarti apa? Berarti kan kita masih mau dipuji. Bahasa kasarnya, lu salah muji dia, harusnya muji gua. Kan begitu. Iya dong. Itu yang beratnya. Nggak gampang ikhlas. Makanya itu semua dikerjain disertai dengan ikhlas. Perlu latihan, perlu. Maqamul ikhlas nggak gampang. Belum lagi kalau Allah Ta'ala anuin, Allah uji, baca wirid sekali, usaha tetap aja seret, 2 kali seret, sampai seminggu baca wirid seret. Minta sama Allah, ya Allah saya udah ibadah ini, niat juga udah saya benerin, biar Allah redho sama saya. Saya bukannya pengen usaha saya dilancarin gimana, yang penting Allah redho. Kan kalau udah Allah redho mah ilok usaha kagak lancar. Udah dibenerin tetap aja seret. Bagaimana? Berubah nggak kira-kira? Ini Ustadz salah kali ini ngasih wirid nih. Ada aja yang diomongin. Ini begini model. Nggak gampang ikhlas itu. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau nanya kepada Rasul SAW, salat yang diwajibin ada berapa? 5. Hal alayya ghairuha,
Ada lagi nggak yang lain? Enggak. Di illa antatawwa, kecuali kalau sunnah. Kalau wajib maka agak 5. Ditanya sama dia detail. Puasa bagaimana? Ya Ramadan doang. Ada yang lebih? Enggak. Yang lain sunnah. Ya udah saya ngerjain yang wajib aja. Yang wajib aja. Saya kagak tambahin udah. Pokoknya sholat 5 waktu aja udah, kagak pakai yang lain. Puasa Ramadan aja udah, kagak pakai yang lain. Apa kata Nabi SAW? Aflah in sadaq. Dia bakalan beruntung kalau benar. Nah ini benernya ini yang namanya ikhlas. Kita udah benar belum? Kenapa kita itu kalau habis sholat fardu kagak sholat sunnah lagi? Kenapa witirnya kelepas, duhanya kelepas, semuanya kelepas? Emang apa? Karena waktu ngerjain 5 waktunya itu kita kagak beres. Bener. Ngerjain 5 waktunya kagak beres. Makanya ogah nambah. Orang kalau nih makan sini bareng makan. Ada apaan sih emang? Wah, menjengkol doang. Makan sama dia, begitu dia rasain tuh jengkol enak, nambah nggak? Nambah. Ini masalahnya kita lagi sembahyang kagak enak. Buru-buru mikirin yang lain. Wah, udah pokoknya apa bae masuk. Ngerasanya kagak enak, udah. Mau nambah nggak? Kita makan nih sayur asam kagak enak, nambah. Yang ada aja kagak dihabisin. Yang ada kagak dihabisin, buru-buru nambah. Jadi orang ibadah apapun, sampai ibadah haji, Bapak kagak haji lagi. Wah, udah saya. Wah, udah. Emang udah, tapi kan duit banyak. Sedekahnya udah, semuanya bantuin orang udah. Nah terus mau diapain lagi? Pergi lagi berangkat. Kagak mau. Enggak, udah saya. Udah. Tapi kalau orang di sononya ibadahnya baik, ibadahnya bagus, capek dia padahal pengen lagi. Ya pengen banget saya mau nabung lagi ya. Pengen banget. Kalau kagak mah ya boro-boro nabung. Apalagi yang di sono cuman anu doang, selfie. Kalau kagak boleh ngetiang masjid, foto. Kan begitu orang zaman sekarang. Apa baik? Lah foto kan cukup ya buat kenang-kenangan, foto sekali gitu. Ini mah kagak boleh, mana ada payung kebuka, payung ketutup, foto terus. Ibadah yang benar, ibadah. Jadi kita disuruh buat ibadah itu biar nikmat. Walaupun ta'abbudi, maksudnya kita udah kerjain sholat, iya. Tapi buat apaan kalau kagak ngerasain enaknya? Bayangin sahabat Nabi SAW, kalau habis ketusuk panah, kan panah dicabut, masa diantepin aja. Ketusuk tombak dicabut. Lihat di film-film orang ketembak, perihan mana ketembaknya apa nguarin pelornya? Nguarin. Orang nih kena tombak, begitu kena tombak nyabut tombaknya itu, karena waktu tombak itu masuk belum luka. Paham? Waktu masuk tombak tuh, belum luka, jadi baru luka baru. Tapi begitu dikeluarin, itu udah luka. Tadi yang kena awalnya kulit, begitu ditarik daging, perih. Tapi mereka nggak bisa ngerasain perih kalau lagi sholat.
Kayak gimana tuh orang? Makanya biar ikhlas. Sama, bukan bapak-bapak semua, saya juga sama, masih belajar. Karena ikhlas itu berat, maratib, ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang istilahnya ya dicaci maki adem ayam, dipuji juga adem ayam. Kalau kita kan kagak. Coba kita misalnya ustadz bukan, apa bukan, tiba-tiba dipanggil sama orang yang mulia, Kiai Haji Fulan bin Fulan MA, bagaimana kira-kira? Protes gak kira-kira? Woi, bukan, ada gak yang begitu? Gak ada. Diam-diam aja, cengar-cengir. Padahal dia tahu dia kiai bukan, kuliah kagak pernah, tahu dia, anteng-anteng aja dipanggil begitu. Itu namanya kita masih mau dipuji. Kalau kita dicaci maki, wah marahnya luar biasa. Biar kata benar. Orang miskin mau kemana? Ilah, sembarangan lu, sialan. Ilah begitu. Padahal emang benar. Arisan belum bayar, kredit belum bayar, ilah kontrakan belum bayar, semuanya belum bayar. Benar, padahal benar. Tapi begitu, wah marah. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun. Maka barang siapa yang belum menjadi orang yang ikhlas, maka dia adalah munafik. Munafik ini bukan munafik fil i'tiqad. Ada munafik fil i'tiqad. Munafik dalam urusan keyakinan. Itu yang disebut ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatha kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, itu ciri-ciri. Ada orang yang munafiknya hati. Orang munafik di hati itu luarnya muslim, dalamnya kafir. Itu munafik i'tiqad. Ya. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuh asal ada Nabi, ya Allah, ya Rasulullah. Begitu kalau Nabi datang, ya Rasulullah, ya Habibullah. Luar, hatinya sama dalamnya nggak percaya sama Nabi. Tuh Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik fil i'tiqad, itu kafir. Ya, kalau ini orang yang kagak mukhlis, orang yang belum ikhlas, belum menjadi orang yang ikhlas, dia itu munafik dalam amaliyahnya. Ya, amaliyahnya munafik. Kenapa? Masih pengen yang lain, bukan karena Allah, bukan. Kita itu kalau udah intinya, yang lain ngikut apa kagak? Mohon maaf nih kalau jorok, mohon maaf. Perut mules, intinya apa? Buang air. Kencing apa kagak? Ada nggak yang nggak kencing? Hah? Orang kalau udah intinya, yang lain ngikut. Nih intinya ini nih, tak aja, yang lain ngikut udah. Cuman itu masalahnya, kita kagak yakin. Intinya kita emang buat apaan? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Itu intinya, intinya kagak. Kalau udah intinya kagak, yang lain belum tentu ngikut. Tapi kalau udah intinya udah, yang lain ngikut. Mau kagak mau, yang lain ikut. Kita kan sibuk ngurusin yang lain, intinya kagak. Ibadah sama Allah ntar, belakangan, padahal itu intinya. Nah kita kurang yakin. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbih fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang tidak membenarkan dengan hatinya,
tidak membenarkan dengan hatinya, enggak membenarkan apa? Rukun Islam. Gimana? Fahuwa kafirun, maka dia adalah orang kafir. Ya. Nah itu ntar dihafalin lagi tuh. Ya. Saya sengaja dikit-dikit begini tuh supaya gampang diartiin, gampang juga dihafalin. Kalau udah gampang diartiin, gampang dihafalin, insya Allah tinggal niatnya. Kita biar yakin banget sama Allah. Emang apa? Orang dulu manjur-manjur, emang apa? Yakinnya lain sama kita. Ini kita kadang-kadang begini ingat, nggak bisa gue mah. Baca nih, ribet banget. Jangan begitu. Baca, ulang-ulang. Saya rasa nggak nyampe 10 kali diulang hafal. Hafal, gampang banget. Apalagi kalau yang tadi. Cuman apa? Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait man istata ilaihi sabila. Kan gitu. Ya. Ma'al ikhlas, wa man lam yakun mukhlishan fa huwa munafiqun, wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafirun. Udah. Jadi biar ada himmah, biar ada semangat. Itu yang ngebedain. Ya kalau kagak ada himmah, kagak ada semangat, nggak bakalan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyain? Itu rukun Islam. Ini berputar kepada keyakinan kita kepada Allah. Takadus samawati wal ardu yatafattarna, hampir-hampir yang namanya langit sama bumi ini hampir hancur. Coba dah. Kalau hampir hancur, udah hancur belum? Hah? Hampir hancur, udah hancur belum? Belum. Tapi rusak nggak? Rusak. Nah kalau hancur mah hancur. Maksudnya kalau hancur, lah kita juga hancur. Allah baru ngomong takadus samawati wal ardu yatafattarna. Hampir hancur. Kalau hampir hancur, udah rusak. Udah rusak aja kita begini. Udah rusak. Kita sengsara. Gunung udah hancur belum? Belum. Baru dikit. Belum hancur. Manusia udah kalang kabut. Matahari udah dekat belum? Belum. Manusia udah kalang kabut. Semua dunia sekarang, wah Allah, panasnya begini. Terus bagaimana? Kita kurangi bahan bakar. Allah ngomong itu hampir hancur. Kenapa? Karena kita bikin dosa sama Allah. Karena kita, lah Allah sendiri yang ngomong. Kita bikin salah sama Allah. Jadi sebenarnya bukan terus ganti, jangan pakai bahan bakar lagi, pakai listrik. Emang dikira kalau pakai listrik aman? Udah kalau bisa kita matiin lampu 1 jam, kan begitu? Matiin lampu 1 jam, biar dunia adem. Apaan? Dunia adem. Kita lagi masak kopi jadi kagak jadi. Bukan ke sono. Itu kesalahannya. Allah yang ngatur. Oke, itu sekedar ikhtiar. Sekedar ikhtiar. Tapi Allah ngasih tahu tuh kenapa? Dosanya kita kebanyakan. Dosa kebanyakan, mikiran hari, mikiran banyak.
Yang bisa bikin adem lagi nggak Pak? Biar kagak hancur. Iman. Lah sekarang coba lihat. Orang kan bangga. Muslim kagak bangga. Tempo-tempo kita kadang-kadang ke mall pakai songkok, peci. Ngapa emang? Ngapa emang gak dipakai? Orang lain santai-santai aja. Lihat foto-foto orang. Dia di orang bangga, bangga ngapain? Foto telanjang. Di sininya makai ada lagi. Makai ada tandanya. Kadang-kadang sama dia dikeluarin, bangga dia. Kenapa kita Islam jadi kagak bangga? Kenapa kita enggak bangga kalau Tuhan kita Allah? Kenapa kita enggak bangga kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan begitu. Kita banyak salahnya sama Allah. Minta mohon sama Allah, minta maaf sama Allah. Kenapa ada orang datang ke Sayyidina Abdullah bin Abbas? Masalah lain, ini masalahnya kelilit utang, ini masalahnya bininya ini pokoknya masalahnya banyak dah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ngomongnya apa? Istighfar. Datang lagi, istighfar. Ada sahabat lain nanya, lah Sayyidina Abdullah bin Abbas emang kagak ada cara lain apa? Emang apa? Nah itu orang yang satu begini, satu begini, satu begini. Obat atuh istighfar, istighfar, istighfar. Ngapa? Lah kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lah emang itu mau ngapain? Emang semuanya di tangan Allah, mau ngapain? Kan gitu gampangnya. Kita mau ngapain? Minta duit. Allah yang punya dunia. Yang kita mau apa aja ada. Tinggal kitanya nggak mau minta sama Allah, itu masalahnya. Kan gitu. Saya minta Alphard mau Ustaz Umar, dikasih. Kalau Ustaz Umar ada aja belum tentu dikasih. Kata Ustaz Umar, kalau saya kasih saya naik apaan? Kan begitu. Kalau kita minta sama Allah, Allah butuh nggak sama Alphard? Enggak. Allah nggak butuh sama apa-apa. Ini bukan bandingin antara kita sama Allah, cuman logika. Logika aja. Di rumah kita ada barang yang kagak kita butuh, nggak kepake. Ada orang minta, kita kasih. Ada barang, taruhlah kardus dah. Kardus. Kita nggak butuh sama tuh kardus. Kita juga orang kaya, nggak butuh sama tuh kardus. Datang orang, Pak, boleh nggak Pak minta kardusnya? Dikasih nggak? Oh, bawa sana. Emang apa? Nggak butuh. Allah kan nggak butuh sama apa aja. Emang Allah butuh duit? Kagak, yang butuh duit kita. Yang apa bikin status? Bikin status tuh, apa duit barang 2 gepok. Ntar kalau dia nyariin gua bilang ya, gua juga nyariin dia. Ya elah status pakai begitu. Bilang sama duit. Ntar kalau dia datang, bilang gua nyariin dia. Kalau dia nyariin gua juga emang lagi nyariin dia. Lah orang yang membutuh banget kita. Itu logikanya. Kalau kita misalnya begitu, enggak butuh sama sesuatu, kita anggap remeh gitu. Kita nganggap 100.000 enggak remeh. Kita kasih sama orang masih sayang. Kita anggap 2.000 remeh. Ada orang minta, nih. Semuanya tidak dibutuhkan sama Allah. Jadi Allah enggak butuh apa-apa maksudnya. Ya, Allah enggak butuh apa-apa. Jadi kalau kita minta, tuh, asal kitanya mau minta doang sama Allah. Ini lagi belajar yakinnya ini. Jangan udah belajar apa? Belajar ini. Ya taruhlah kitab-kitab tinggi lah.
udah belajar Jauharatut Tauhid, udah belajar apa namanya Hasyiah Imam Ad-Dasuqi itu, Ummul Barahin, udah belajar mau apa aja udah, tapi tetap aja ngemis sama orang. Buat apa? Ini yang perlu kita praktekin. Biar kata kitabnya kecil, tapi itu yakinnya harus kita mantepin, ya. Nah, ini yang tebal begini, ini keterangannya, ini keterangannya. Itu kitabnya itu tuh tipis tuh. Ini keterangannya, ya. Ini keterangannya segini. Luar biasa, ini luar biasa nih. Syekh Abdullah Basaudan. Yang mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Fatihah bil qabul tawami kulli syai'in ma'mur sarah insyaallah zahiran batinan nafatan kulli syarr jaribatan kulli khair. Ma'tul al-umr bi khairin wa tun'afi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala al-Fatihah.